Halo, bertemu lagi dengan saya Elizabeth. Di video kali ini saya akan memberikan 7 tips cara mengatur keuangan dengan income gaji UMR, bisa kuliah, bisa kos dan biaya hidup sendiri. Oke, tonton sampai habis ya. Karena di tips yang terakhir saya akan membagi tips bagaimana kita bisa kuliah di tempat yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. Oke, stay tune terus ya. Di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bagaimana kehidupan sebagai anak kos. Itu sumber keuangannya bisa didapat dari kiriman orang tua atau bisa juga dengan harus bekerja untuk menghidupi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, kebetulan saya ada di kategori yang kedua, yang saya harus bekerja untuk keuangan saya sendiri. Bagaimana saya mendapatkan pekerjaan pertama saya setelah tiba di Jakarta dengan ijazah setingkat SMA? Seperti di video saya sebelumnya mengenai culture shock dari kampung ke Jakarta, saya di situ sudah jelaskan bahwa saya tiba di Jakarta itu bulan November 99. Kalaupun mau kuliah itu sudah terlambat karena semesteran sudah berjalan. Semesteran itu berjalan di sekitaran bulan Agustus atau September. Jadi tujuan pertama saya setiba di Jakarta ya pasti harus untuk mencari pekerjaan. Saya mendapat pekerjaan pertama saya itu puji Tuhan tidak terlalu lama. Kurang dari 1 bulan saya sudah bekerja. Itu saya sudah diterima sebagai staf admin di sebuah kantor dari referensi teman kakak saya. Dari income saya berupa gaji UMR atau upah minimum regional setingkat ijazah SMA, saya harus mengatur bagaimana untuk mencukupi kebutuhan saya sehari-hari, untuk ongkos, untuk makan, untuk kos, dan untuk ditabung persiapan masuk kuliah tahun berikutnya di tahun 2000. Nah, berikut saya akan sharingkan 7 tips cara mengatur keuangan dengan gaji UMR bisa mencukupi kebutuhan biaya hidup sendiri, kos, dan kuliah. Yang pertama, berbagi kamar kos. Seperti yang kita tahu bahwa sharing atau berbagi satu kamar kos itu harganya akan jauh lebih murah dibanding bila kita ambil kamar kos sendiri-sendiri. Nah, pertama-tama saya sharing kos dengan kakak perempuan saya. Kita ambil kamar kos yang fasilitasnya standar dengan kipas angin dan kamar mandi di luar. Dengan sharing kamar itu, maka saya bayar kosnya juga terasa lebih ringan karena berbagi dengan kakak perempuan saya dibanding saya harus menyewa satu kamar kos sendiri. Mungkin bagi yang tidak punya kakak kandung, kalian bisa sharing kamar dengan teman atau sahabat dekat atau dengan saudara sepupu kalian. Yang kedua, makan seadanya, yang penting bersih, sehat dan mengenyangkan. Makan seadanya di sini maksud saya adalah tidak perlu wah atau tidak perlu mahal. Karena fasilitas di kos saya waktu itu kami cuma diperbolehkan untuk masak Indomie saja, maka kami harus mencari makan itu di luar. Karena income saya waktu itu masih terbatas sebesar gaji UMR, maka jatah atau budget untuk 3 kali makan sehari itu pun harus saya atur sedemikian rupa. Di tahun 99 atau 2000 itu saya untuk makan dalam sehari itu maksimal 15.000 untuk 3 kali makan. Untuk sarapan biasanya dengan bubur ayam atau nasi rames yang ada di dekat kosan. Untuk makan siang, kebetulan di dekat kantor itu ada rumah yang kalau siang itu dia jualan makanan rumahan seperti ayam goreng mentega, ayam kremes, ikan goreng, sayur asem, sayur sop, terung balado, dan lain-lain. Dia jualan untuk pegawai kantoran yang dekat situ. Harganya lumayan murah, rasanya juga lumayan. Kalau di situ tutup, baru makan di warteg dekat kantor juga ada beberapa warteg yang harganya tidak terlalu mahal. Untuk makan malam biasanya makan di kedai atau tempat makan dekat kampus yang banyak jual makanan. Untuk ukuran kantong mahasiswa atau anak kosan juga tidak terlalu mahal. Makan yang penting bersih, sehat dan mengenyangkan.
Ada nasi, sayur, dan lauk pauknya. Harga nasi sayur dengan lauk tahu, tempe atau telur tentu saja berbeda dengan kalau dengan lauk ikan atau daging rendang. Nah, itu tinggal disesuaikan saja dengan budget yang kita punya. Makan di tempat nasi campur atau nasi rames seperti itu yang jualan masakan rumahan biasanya lebih murah dibanding kita makan di tempat makan atau rumah makan yang khusus jual seperti soto atau seafood atau Chinese food yang masak berdasarkan pesanan. Urusan ngemil bisa dihitung dalam seminggu itu beberapa kali saja. Misalkan untuk snack atau makanan kecil, kue-kue, es, atau yang dalam bentuk kemasan seperti kentang, potetosan itu, walaupun mungkin harganya nggak seberapa, tapi kalau frekuensinya sering juga lumayan menguras kantong. Apalagi kalau yang kemasannya besar, itu bisa seharga satu piring nasi rames sendiri. Jadi untuk menghemat, urusan cemilan ini saya budgetkan dalam seminggu itu 1 atau 2 kali saja. Untuk menjaga kesehatan tubuh agar cukup serat, tidak panas dalam, maka selain makan sayur, bisa diakali dengan beli kacang hijau atau jus buah segar. Nah, itu bisa kita budgetkan setiap 2 hari sekali kita beli 1 cup atau 1 bungkus. Tips yang ketiga, cari alat transportasi yang murah. Biaya transport antara kos ke tempat kerja, dari tempat kerja ke kampus, dari kampus ke pulang ke tempat kos, itu juga harus diperhatikan karena merupakan salah satu biaya yang rutin. Diperhatikan antara kos ke tempat kerja, apakah bisa dengan menggunakan 1 kali kendaraan umum saja. Itu akan jauh lebih hemat dibanding dengan menggunakan 2 kendaraan umum atau lebih. Jadi kita survei dulu apakah ada kendaraan umum yang cukup lewat 1 kali saja dekat tempat kerja kita. Kalaupun ada, tapi harus jalan kaki sedikit ya nggak apa-apa lah. Kalau cuma harus jalan berapa meter, anggap aja olahraga. Nggak mesti tepat benar lewat depan kantor kita. Kalau memang tidak ada, ya sudah, tidak apa-apa. Karena kalau kita pakai transportasi pribadi seperti ojek atau taksi itu biayanya sangat mahal. Apalagi zaman dulu waktu saya baru-baru kerja itu belum ada ojek online. Jadi ojek biasa atau ojek pangkalan itu kadang suka-suka mereka ngasih harga. Untuk ongkos pulang juga kita survei kendaraan umum apa yang bisa 1 kali naik itu sudah tiba di kampus kita. Mungkin ada juga cuma naik 1 kali sudah tiba di kampus tapi lama nunggunya sehingga tiba di kampus itu jadinya telat. Nah, itu jangan sampai hanya gara-gara kita mau hemat ongkos kita jadi telat tiba di kampus. Berarti untuk ongkos pulang dari tempat kerja ke kampus kita harus punya budget atau spare lebih. Bisa diakali juga untuk menghemat ongkos pulang, kita mencari tumpangan dari pegawai kantor yang pulangnya searah atau lewatin kampus kita. Sedangkan untuk ongkos pulang dari kampus ke kosan, untuk berhemat kita bisa cari kosan yang hanya jalan kaki saja dari kampus. Tips yang keempat, atur budget untuk kesenangan pribadi. Untuk kesenangan pribadi seperti gadget, handphone, makan enak, hangout bareng teman, nonton, atau ke tempat hiburan, itu sangat dibatasi. HP yang penting bisa terima telepon atau SMS ya, karena zaman itu juga belum ada BBM atau WA. Beli baju baru pun terhitung beberapa bulan sekali. Hangout dengan teman paling cuma makan bareng saja. Tips yang kelima, upayakan income bulanan yang kita terima itu maksimal dari kantor. Hal ini kita bisa lakukan dengan tiba di kantor jangan telat, agar tunjangan transport bulanan kita tidak dipotong. Walaupun kecil, tapi itu bagian dari income kita juga. Karena banyak kantor yang memberlakukan pemotongan uang transport bila datang telat. Nah, bagaimana agar tidak telat? Ya tentu saja kita harus bangun dan berangkat kerja lebih pagi. Bila kita tidak keburu untuk sarapan, kita bisa bungkus sarapan kita, lalu kita makan setiba di kantor setelah kita absen. Begitu juga dengan kehadiran kita datang ke kantor itu jangan bolos-bolos, kecuali karena sakit atau memang
keperluan yang sangat mendesak seperti misalnya ada kedukaan di keluarga. Baru kita izin tidak ke kantor, biar income gaji yang kita terima itu setiap bulannya utuh, termasuk seluruh tunjangan yang ada, tunjangan transport atau tunjangan makan itu kita terima utuh. Ada sebagian kantor yang memberikan uang kerajinan bagi karyawannya yang full 1 bulan itu masuk terus. Nah, ini walaupun nilainya mungkin tidak seberapa, tapi akan sangat membantu menambah income kita. Tips yang keenam, cari peluang yang lebih baik. Kalau kita sudah bekerja memberikan yang terbaik ke perusahaan, tapi sepertinya perusahaan kurang menghargai kita, terutama dalam soal income, gaji kita segitu-gitu aja. Kalaupun ada kenaikan, itu kecil sekali, bonus tidak ada, bosnya pelit, hitung-hitungan, dan galak. Nah, coba lagi deh, buka lagi, lihat lagi peluang di sekitar kita. Walaupun posisi kita sebagai anak kuliahan dan bekerja itu tidak sebesar peluang bagi yang tidak sambil kuliah, karena segi jarak, misalnya kan tidak mungkin kita kerja di Bogor terus kampus kita di Grogol. Namun percayalah, tetap ada kok perusahaan yang mau terima kita. Coba tanya kakak atau teman kos atau teman kuliah, apakah ada lowongan pekerjaan di tempat mereka. Atau kita bisa lihat di papan pengumuman atau mading kampus. Di situ biasanya suka ditempeli lowongan pekerjaan yang mereka welcome banget sama anak kuliahan yang sambil kerja. Bila ada yang menawarkan income lebih tinggi, kenapa tidak kita apply? Kan lumayan kalau diterima, bisa membuat income kita jadi naik. Bisa juga kita mencari income tambahan dengan kerja sampingan, seperti misalkan jualan. Nah, ini saya juga sendiri pernah jualan tas dan celana di kampus. Untungnya walaupun sedikit tapi lumayan, bisa untuk ongkos ataupun untuk makan. Ada juga teman yang tiap hari itu jualan aksesoris cewek seperti cepitan, kunci rambut, bando atau bandana. Ada juga yang jualan CD lagu atau CD film. Ada juga yang menjadi multi level marketing atau MLM yang jual produk kecantikan seperti lipstick, eyeshadow, minyak wangi dan sebagainya. Ada juga yang jadi agen asuransi. Intinya usaha atau ikhtiar saja, yang penting halal, bisa untuk menambah bayaran kuliahan dan tidak membebani orang tua. Dan yang terakhir, sesuai janji saya di awal, tips yang ke-7, kuliah dengan budgetmu dan berprestasilah. Dalam pemilihan kampus memang diperlukan sesuai dengan budget yang ada. Namun, pilih juga yang punya nama atau yang diakui, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih maksimal, dan saat melamar pekerjaan pun akan lebih mudah karena kita dari lulusan kampus yang sudah tidak asing lagi namanya. Ada tips lebih bila kita mau daftar kuliah, pilihlah jalur beasiswa. Untuk itu kita harus prepare dari sejak tingkat SMA, berprestasilah, jadilah peringkat 1 sampai peringkat 3 sejak kita kelas 1 sampai kelas 3. Itu akan sangat membantu kita saat kita daftar kuliah bila kita diterima di jalur beasiswa, karena bayarannya paling murah. Seandainya pun kita tidak bisa masuk jalur beasiswa karena kita bukan peringkat 1 sampai 3, setidaknya kita masih bisa berusaha saat ujian saringan masuk, kita mempersiapkan diri kita agar mendapat hasil yang terbaik. Karena hasil saat ujian masuk itu akan menentukan biaya masuk kuliah kita. Jadi ada semacam grade 1, grade 2, grade 3. Semakin jauh grade-nya, maka biayanya pun akan semakin mahal. Ujian masuk pun carilah di gelombang yang awal, karena biasanya akan lebih murah dibanding ikut gelombang berikutnya. Selain menyesuaikan budget, carilah juga kampus yang sesuai dengan jam kerjamu. Bila kamu sambil kerja di kantoran, kan gak mungkin untuk cari kampus yang di pagi atau siang. Jadi harus disesuaikan dengan jam kerjamu. Carilah kampus yang menerima orang yang bekerja, yang buka di sore hari sampai malam. Kebetulan saya pilih kampusnya yang sama dengan kakak saya.
Juga bisa berhemat karena terima buku lungsuran dari kakak saya, tidak usah beli lagi yang baru. Kampus yang saya pilih adalah Setia Trisakti yang di Jalan Kiai Tapa. Bagi yang tidak punya kakak, bisa juga cara menghemat untuk beli buku ini dengan cara memfotokopi dari buku teman atau membeli buku bekas di toko buku bekas yang banyak di belakang kampus Untar. Jangan lupa untuk berprestasi di kampus. Hargailah setiap tetes keringat yang sudah dikeluarkan, uang, waktu, tenaga, pikiran, dengan memberikan hasil yang terbaik. Baik itu biaya dari orang tua, apalagi kalau biayanya dari sendiri. Dengan nilai yang baik juga akan memberikan kita kredit lebih di mata perusahaan di saat kita melamar pekerjaan. Selesaikan setiap SKS atau mata kuliah tepat waktu, jangan sampai mengulang karena akan mengeluarkan uang lagi. Upayakan agar kita meraih beasiswa. Di kampus tertentu ada beasiswa bagi mahasiswanya dengan IPK minimal 3,75. IPK itu terhitung akumulatif dari sejak semester 1 sampai semester berjalan, berupa pembebasan uang bangunan atau uang pokok. Uang SKS atau pemilihan mata kuliah tetap harus kita bayar. Tapi dengan adanya beasiswa ini akan lumayan banget, akan sangat menghemat. Di sini saya juga pernah mendapatkan beasiswa di kampus selama beberapa semester. Jadi memang kerasa banget dengan mendapatkan beasiswa ini sangat membantu. Ada beberapa kampus yang menyediakan semester pendek. Salah satunya kampus saya itu menyediakan semester pendek. Semester pendek ini diadakan di saat liburan kenaikan semester. Misalkan dari semester 1 ke semester 2, semester 2 ke semester 3, dan seterusnya. Nah, di situ kita ambil saja semaksimalnya. Biasanya sih maksimal cuma disediakan 6 SKS atau 2 mata kuliah saja. Tapi lumayan kalau kita bisa kejar di tiap semester pendek. Contohkan misalkan kita bisa ambil 5 kali semester pendek, itu udah setara dengan 1 semesteran. Sebagai informasi, S1 itu biasanya diselesaikan dengan 8 semester atau 4 tahun. Jadi bila kita rajin ambil semester pendek, maka kita bisa menamatkan S1 kita dengan hanya waktu 3,5 tahun saja. Tentu saja semakin cepat kita lulus, maka biaya kuliah pun akan semakin dipangkas. Selain itu, keuntungan lainnya, semakin cepat kita memperoleh ijazah S1 kita, maka bargaining atau daya tawar-menawar kita untuk mendapatkan gaji lebih besar pun jadi lebih cepat. So, demikian info sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke media sosial kalian, ke teman-teman, ke kenalan, atau ke saudara kalian, agar mereka juga dapat info ini. Kalian juga bisa komen, request di bawah apa yang akan kita bahas di video berikutnya. Oke, saya tunggu ya. Bye and see you on next video.